Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba membahas tentang kuartil dari data berkelompok. Langkah awal yang harus kalian pahami, kalian harus menentukan tabel bantuan, yaitu tabel frekuensi kumulatif. Di mana tabel frekuensi kumulatif adalah jumlah dari frekuensi-frekuensi sebelumnya. Jika sudah kalian buat tabel frekuensi kumulatif, langkah berikutnya kalian tentukan letak kelas kuartil. Di sini kalian bisa gunakan kuartil bawah, kuartil tengah, ataupun kuartil atas tergantung dengan pertanyaan. Dan untuk nilai N itu adalah total seluruh data. Nanti jika sudah kalian dapatkan letak dari kelas kuartil, kalian bisa gunakan tepi bawah untuk langkah berikutnya. Tepi bawah berarti batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan untuk I adalah batas bawah kedua dikurang dengan batas bawah pertama. Setelah unsur-unsurnya kalian dapatkan, kalian bisa masukkan ke rumus, yaitu tepi bawah ditambah I per 4. I-nya ini berarti bisa kuartil 1, 2, ataupun kuartil 3-nya ya. I per 4 dikali N dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensinya, kemudian dikali dengan panjang kelas atau intervalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh pertama. Di contoh pertama, di sini kita lihat ada sebuah tabel yang diminta adalah kuartil bawah. Kita ikuti langkahnya buat tabel frekuensi kumulatif. Berarti di sini kita tulis FK-nya atau frekuensi kumulatifnya. Nah, cara menentukan frekuensi kumulatif, masukkan pertama angka frekuensinya yaitu 5. Kemudian untuk kolom yang kedua, ini kan nilainya 10. Maka harus kalian tambahkan dengan nilai sebelumnya. Berarti 5 tambah 10. Totalnya 15. Lihat, angka berikutnya adalah 7. Berarti 15 tambahkan 7. Dapat 22. 22 tambahkan 6. Dapat 28. 28 tambahkan 3. Dapat 31. Dan 31 ditambah dengan 9 dapat 40. Nah, langkah pertama sudah. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Tentukanlah kelas kuartil. Yang dimintakan kuartil bawah. Berarti kalian harus gunakan I per 4. Nah, kita masukkan I per 4. I-nya berarti 1 ya, karena kuartil bawah. Per 4 dikali dengan N. Nah, inilah yang dimaksud dengan N-nya. Berarti harus kalian kalikan dengan 40. Ini kita coret dulu, dapat nilainya adalah 10. 10 ini artinya kuartil bawah terletak pada urutan ke-10. Yang dilihat ini ya, frekuensi kumulatif. Kan kalau ini cara membacanya datanya sampai 5. Ini datanya sampai 15. Datanya sampai 22, datanya sampai 28 dan seterusnya. Karena 10 berarti letaknya ada di sini. Datanya terletak sampai 15. Nah, jadi sekali lagi cara membacanya ini datanya sampai 5, mungkin kalau diartikan dari 1 sampai 5. Ini kan datanya sampai 15. Kalau diartikan berarti setelah 5 itu 6 sampai 15. 6 sampai 15. Berarti urutan ke-10 adanya di sini. Nah, langkah kedua sudah. Setelah kalian dapat letak kelas kuartil, kalian bisa tentukan tepi bawah. Nah, untuk penentuan tepi bawah, lihat batas bawah dikurang 0,5. Yang dimaksud dengan batas bawah adalah yang paling pojok ini. Jadi yang awal ya, ini batas bawah, sedangkan ini adalah batas atas. Berarti bisa kalian masukkan batas bawahnya adalah 155 dikurang dengan 0,5. Kalian peroleh 154,5. Nah, ini adalah tepi bawahnya. Tepi bawah sudah, kemudian I-nya batas bawah 2 dikurang dengan batas bawah 1. Nah, ini batas bawah yang kedua, ini batas bawah yang pertama. Maka selisih antara yang atas dengan yang bawah itu adalah nilai dari I-nya. Berarti untuk menentukan nilai I, 155 dikurang dengan 150 dapat 5. 5 adalah nilai dari I-nya. Nah, setelah nilai I kalian dapatkan, langkah berikutnya adalah masukkan ke rumus. Tepi bawah sudah diketahui yaitu 154,5. Untuk nilai I per 4, I-nya tadi sudah ya, yaitu kuartil bawah, jadi 1 per 4 dikali 40 sama dengan 10. Jadi,
I per 4N nilainya adalah 10. Dikurang dengan frekuensi kumulatif. Nah, ini maksudnya adalah frekuensi kumulatif pada kelas sebelumnya. Tambahin ya. Frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti kalian lihat, kalau kelas kuartilnya ada di sini, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya adalah yang ini. Berarti nilainya adalah 5. Dibagi dengan frekuensi. Nah, frekuensinya itu maksudnya adalah frekuensi dari kelas itu sendiri. Berarti kita lihat frekuensi dari kelasnya sendiri. Berarti nilainya adalah 10. Dikali dengan I. I adalah 5. Berarti bisa kita masukkan. Nah, untuk penyederhanaannya 154,5 ditambah, ini kan kurangkan dulu, 5 per 10 dikali dengan 5. Kalikan dulu ya. Berarti 154,5 ditambah 25 dibagi 10, 2,5. Berarti totalnya adalah 157. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Di sini yang diminta sama ya, masih tentang kuartil, yaitu kuartil bawah. Maka solusinya buat tabel bantuan dulu, yaitu tabel frekuensi kumulatif. Caranya ini sama dengan yang nomor 1, berarti kalian tulis terlebih dahulu frekuensinya, kemudian ditambah dengan frekuensi berikutnya. Jadi 6 tambahkan 10, 16. 16 tambahkan 20, 36. 36 tambahkan 15, berarti dapat 51. Kemudian tambahkan dengan 9, dapat 60. Jika sudah, langkah awal tentukan terlebih dahulu letak kelas kuartilnya. Berarti karena kuartil bawah, gunakan 1 per 4 dikali dengan total data, yaitu 60. Berarti kan dapat 15. 15 berarti ada di urutan ke-15. Tadi cara membacanya jangan sampai lupa. Kalau ini 6 berarti sampai urutan ke-6. Kalau ini 16 berarti sampai urutan ke-16. Artinya ini kan 6. Berarti yang ini mulainya dari 7 sampai dengan 16. 7 sampai 16. Berarti 15 adanya di sini. Nah, ini adalah letak dari kelas kuartilnya. Jika sudah, cari terlebih dahulu tepi bawah. Tepi bawah sama ya yang tadi. Batas bawah yaitu 60 dikurang 0,5. Berarti dapat 59,5. Tentukan juga I-nya. Batas bawah 2 dikurang batas bawah 1. Berarti 60 dikurang 50. Dapat I-nya adalah 10. Nah, jika sudah, bisa kalian masukkan ke rumus. Rumusnya adalah tepi bawah, yaitu 59,5 ditambah I per N, berarti 15 dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Ini yang diambil, yaitu 6, dibagi dengan frekuensinya sendiri. Frekuensinya sendiri berarti adalah 10 dikali dengan I-nya. I-nya adalah 10 juga. Berarti kita masukkan 59,5 ditambah 9 per 10 dikali dengan 10. Ini coret. Berarti dapat nilainya adalah 68,5. Untuk contoh yang ketiga, sekarang kita akan coba membahas tentang simpangan kuartil. Konsepnya sama. Kalian harus cari dulu kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Setelah itu dibagi dengan 2. Berarti secara tidak langsung kalian harus tentuin kuartil 1 dan juga kuartil 3-nya. Kita coba ya. Mulai dari kuartil 1-nya dulu. Berarti cari tabel frekuensi bantuan, jangan lupa. Berarti kita tulis frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti mulai dari 5, tambahkan dengan 7, 12, tambah 17, 29, tambah 9, 38, tambah 2, 40. Kuartil 1 berarti 1 per 4 dikali dengan 40, dapatlah 10. 10 berarti adanya di sini ya, karena ini cara membacanya adalah sampai 10. Nah, gunakan rumusnya langsung yang tadi, yaitu tepi bawah. 31 dikurang 0,5, berarti 30,5. Ditambah 1 per 4 dikali N, 12 dikurang frekuensi kumulatif sebelum, berarti yang ini diambil 5, dibagi dengan frekuensinya sendiri, yaitu 7, dikali dengan I-nya.
I-nya adalah 31 dikurang 26. Berarti I-nya adalah 5. Nah, ini bisa kalau kita hitung terlebih dahulu. Berarti nilainya 30,5 ditambah ini dapat 7/7 dikali 5. Ini coret. Berarti dapat 30,5 tambah 5. Jadi 35,5. Ini adalah kuartil 1-nya. Sekarang kita cari lagi nilai dari kuartil 3. Kuartil 3 berarti gunakan 3/4 dikali dengan N, yaitu 40. Berarti kan coret 10 kali 3, 30. Nah, 30 berarti adanya di sini. Karena ini artinya data ke 30 sampai dengan 38. Nah, ini adalah letak dari kuartil ketiga. Gunakan rumus yang sama, tepi bawah dikurang 0, tepi bawah yaitu batas bawah dikurang 0,5. Berarti 41 dikurang 0,5 dapat 40,5. Ditambah 3/4 kali N, berarti dapat 30 dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Ingat, berarti yang ini yang diambil. Dibagi dengan frekuensinya sendiri. Nah, frekuensinya dia berarti adalah 9. Dikali dengan I-nya. I-nya sama ya. Berarti 41 dikurang 36. Dapatlah 5. Berarti ini 40,5 ditambah 1/9 dikali dengan 5. Berarti 5 kalau kita bagi 9 dapat 0,55. Atau kita bulatkan saja boleh seperti ini. Berarti kan dapat nilainya adalah 41. Nah, ini kuartil 3-nya. Jika sudah, kita masukkan ke rumus simpangan kuartil, yaitu kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2. Untuk Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Nah, kuartil 3-nya sudah 41. Kuartil 1-nya sudah 35,5 dibagi dengan 2. Berarti kalau kita hitung 41 dikurang 35,5 dapat 5,5. Setelah itu dibagi 2. Dapat 2,75. Nah, ini adalah simpangan kuartilnya. Untuk yang berikutnya adalah menentukan desil. Jadi desil konsepnya sama, yaitu kalau kuartil tadi kan membagi menjadi 4 bagian yang sama. Sedangkan kalau desil harus kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, berarti nanti kalian gunakan pernya itu bukan per 4 lagi, melainkan per 10. Sekarang kita coba. Dari data ini yang diminta tentukan desil ke-6. Tahapannya pun sama. Buat tabel bantuan frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Berarti kalau kita totalkan, ini mulai dari 5. Tambahkan 6, 11. Tambah 3, 14. Tambah 5, 19. Tambah 7, 26. Tambah 4, 30. Desil ke-6 berarti 6/10. Jadi pahami ya, per 10. Dikali dengan total data yaitu 30. Ini kan kalau kita hitung dapat 18. Karena ini coret 3. 3 kali 6, 18. 18 berarti adanya di sini ya. Berarti kita buat dulu ini kelas desilnya. Cari tepi bawah. 20 dikurang 0,5. Berarti dapat 19,5. Ditambah 6/10 dikali N tadi sudah, yaitu 18 dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Nah, rumusnya sama ya, yaitu 14. Dibagi dengan frekuensinya sendiri. Frekuensinya dia sendiri adalah 5. Dikali dengan I adalah interval. Sama seperti tadi, berarti 14 dikurang dengan 11. 14 dikurang 11, berarti dapat 3. Sekarang kita hitung, 19,5 ditambah 4/5 dikali dengan 3. Nah, ini bisa kalau kita kalikan terlebih dahulu, berarti 4 kali 3 dibagi dengan 5. Dapat 2,4. Berarti 19,5 ditambah 2,4. Nah, untuk hasil akhirnya dapat 21,9. Oke, materi yang terakhir adalah tentang persentil. Persentil adalah membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Maka nanti untuk cara menentukan kelas persentil kita gunakan per 100. Nah, tahapannya sama ya. Buat tabel bantuan yaitu frekuensi kumulatif. Berarti dimulai dari yang awal. 4 tambahkan 6, 10. Tambah 5, 15,
tambah 7 22, tambah 3 25, tambah 5 30. Persentil yang diminta adalah persentil ke 30. Maka cari dulu 30 per, pahami ya, persentil, berarti per 100. Baru kalian kalikan dengan 30. Nah, ini kan kalau kita hitung dapat nilainya adalah 9. 9 berarti letaknya ada di sini. Ini adalah kelas persentilnya. Berarti gunakan rumus yang sama, tepi bawah. 15 dikurang 0,5. 15 dikurang 0,5 berarti dapat 14,5 ditambah I per 100. Tadi sudah kita hitung dapat 9. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum. Berarti dikurang 4. Dibagi frekuensinya sendiri. Nah, frekuensinya sendiri adalah 6. Dan dikali dengan I-nya. I-nya berarti 15 dikurang dengan 10. Dapat 5. 14,5 ditambah 5 per 6 dikali 5. Berarti ini kalau kita hitung dapat 5 kali 5 dulu ya. 5 kali 5. Kemudian dibagi dengan 6. 14,5 ditambah 4,17 kalau kita bulatkan. Berarti 4,17 ditambah dengan 14,5. Dapat 18,67. Nah, ini adalah letak dari persentil ke 30-nya.